Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Muhammad Putri dengan NIM 24322210009, program studi manajemen retail. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kecintaan dan rasa nasionalisme tentu tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dari lima sila itulah dibuat berbagai macam undang-undang dan peraturan. Semua undang-undang dan peraturan tidak boleh menyalahi kelima sila itu. Pancasila adalah 5 aturan yang dibuat atau dikarang oleh manusia. Jadi, Pancasila bukan ajaran agama baru atau aliran kepercayaan baru. Tetapi, inti Pancasila tidak menyelisihi ajaran agama. Pancasila adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang diridhoi Tuhan. Aliran Pancasila ada kaitannya dengan berkecamuknya Perang Dunia Kedua pada medio 40-an. Saat itu, Belanda yang sudah sekian tahun bercokol di Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang. Jepang yang sebelumnya menduduki negara-negara Asia lain akhirnya sampai di Indonesia. Pasca diusirnya Belanda, Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satunya adalah supaya mereka dapat memenangkan melawan pihak sekutu. Terlebih lagi, mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat, yang artinya mereka sedang berhadapan dengan lawan hitam. Karenanya, Jepang membutuhkan berbagai macam cara dan upaya. Perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berujung pada kekalahan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu itulah, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai langkah konkret dari janji tersebut, dibentuklah Dokuritsu Junbi Sakai, atau juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat sebagai BPUPKI. Badan inilah salah satu badan yang berperan penting dalam sejarah lahirnya Pancasila. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia sekaligus menyiapkan rencana kemerdekaan Indonesia juga. Dalam menjalankan perannya, BPUPKI menggelar rapat atau sidang sebanyak 2 kali sidang besar tepatnya. Pada sidang pertamanya yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, salah satu agenda yang dibahas adalah perihal dasar negara Indonesia. Dalam persidangan itulah Pancasila yang pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno, dirumuskan oleh para bapak bangsa. Tentunya usulan Soekarno tidaklah serta-merta begitu saja diterima oleh semua peserta sidang. Perbedaan pandangan antara beberapa pihak. Perbedaan pendapat tidak hanya dalam hal dasar negara, melainkan juga dalam hal bentuk negara dan hal-hal krusial lainnya. Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai calon dasar negara Republik Indonesia secara lisan yang terdiri atas 5 hal, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain secara lisan, Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno atau bisa disebut juga Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi,
4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 5 hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut, Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu 1. Sosio-kenasionalisme, 2. Sosio-demokrasi, 3. Ketuhanan. Selanjutnya, oleh Bung Karno, 3 hal tersebut bisa diperas lagi menjadi kasila, yaitu gotong royong. Karena kan belum usainya pembahasan dalam sidang, diputuskanlah untuk membentuk sebuah komite untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dalam sidang. Komite ini kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang beranggotakan 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Ahmad Subarjo, 4. Muhammad Yamin, 5. Wahid Salim, 6. Abdul Kahar Muzakir, 6. Abi Kusno Cokrosujoso, 8. Haji Agus Salim, 9. A.A. Maramis. Dikarenakan belum usainya pembahasan dalam sidang, diputuskanlah untuk membentuk sebuah komite yang menyelesaikan perselisihan yang ada dalam sidang. Komite ini kemudian dikenal sebagai sebutan Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokrosujoso, Haji Agus Salim, dan yang terakhir A.A. Maramis. Kesembilan tokoh inilah yang akhirnya menyelesaikan pembahasan mengenai dasar-dasar negara, termasuk juga Pancasila, yang mana menjadi bagian penting dari sejarah hari lahir Pancasila. Pembahasan dasar negara selesai pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter yang berbunyi seperti berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila akhirnya baru benar-benar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Pancasila yang disahkan pada hari tersebut yang isinya yang kita kenal sekarang, yaitu dengan direvisinya Pancasila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh sebab satu dan lain hal. Ya, demikian sejarah singkat lahirnya sebuah dasar negara yang memiliki nama Pancasila. Semoga dengan adanya peringatan setiap tahun dapat mengenalkan ke generasi bahwa Pancasila memiliki peran penting di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kan tadi udah dijelasin nih gimana sih sejarahnya lahirnya Pancasila. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih kandungan dari bulir-bulir Pancasila itu. Nah, yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, yang bermakna yaitu bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Indonesia percaya dan takut terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keagama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mengembangkan sikap rasa hormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing kepada orang lain. Selanjutnya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terkandung di dalamnya yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian, mengembangkan saling
mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Kemudian mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan manusia, berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu yang terkandung dalam persatuan Indonesia yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan harga dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kemudian mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan, berkebebasan, dan bertanah air Indonesia. Kemudian memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang keempat, yang terkandung dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kemudian dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kemudian memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai melaksanakan permusyawaratan. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terkandung di dalamnya mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar bisa berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, kemudian tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan yang merata dan berkeadilan sosial. Itu adalah kandungan yang ada di dalam Pancasila setiap bulirnya. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara dan
kandungan dan kandungan-kandungan yang ada di dalam Pancasilanya. Terima kasih.